Oh, 'cause I just need time. My heart is numb, has no. Yang perlu lo lakukan, menyembuhkan luka-luka lo dari hubungan lo yang toksik itu. Hubungan yang terlalu lama itu bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan lo. Kalau lo sudah terbiasa sama hal-hal toksik yang diulang, alam bawah sadar lo akan menormalisasi hal-hal toksik itu. Jadi nanti ketika lo dapet pasangan yang green flag, lo bakal kaget gitu. Lo bakal ngerasa perlakuan-perlakuan dia itu asing buat lo. Jadi yang harus lo lakuin setelah lo keluar dari hubungan toksik adalah perbaikin attachment lo, perbaikin point of view lo tentang hubungan, dan perbaiki kriteria lo. Lo harus susun kriteria lo yang lo memang pengen diperlakukan seperti itu. Jadi kalau lo ngerasa lo lagi deket sama orang yang baik banget, tapi kenapa ya gue gak bisa nerima dia? Bisa jadi lo masih terperangkap dengan kebiasaan-kebiasaan masa lalu lo. Putus cinta itu gak menyenangkan. Ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, bahkan sudah menemani kita sehari-hari, itu juga tidak nyaman. Tapi mengganti seseorang atau mereplace karena kita punya luka seperti Hansaplast, itu juga tidak bijak. Kenapa kita butuh jeda setelah berpisah? Karena setelah masa perpisahan, setelah masa putus, ada yang namanya fase grieving, atau fase di mana seseorang itu merasakan duka, merasakan luka. Nah, fase grieving ini yang gak menyenangkan. Kadang pengen marah, kadang pengen begging lagi, pengen balikan lagi. Nah, fase-fase untuk move on ini yang kadang membuat orang itu ngerasa frustasi. Mencari orang baru untuk bisa move on itu memang terlihat mudah, bahkan itu cara singkat banget. Tapi coba lihat secara jangka panjangnya. Karena saat kita tidak mengizinkan luka itu hadir, kita tidak mengizinkan untuk membenahi diri kita juga sebenarnya akan membuat luka baru. Maksudnya seperti apa? Saat kita sendiri aja masih belum clear, kita masih belum beres sama luka-luka yang kita miliki, kita punya potensi untuk menyakiti orang di sekitar kita, bahkan diri kita sendiri. Jadi gampang ke-trigger, jadi gampang insecurean, jadi gampang posesifan, jadi trust issue. Jadinya dalam berelasi juga tidak nyaman. Ada beberapa orang yang memang gak bisa hidup sendirian, ada beberapa orang yang membutuhkan orang lain untuk bisa move on. Tapi pastikan kamu juga menyelesaikan luka-luka atau baggage yang ada di diri kamu. Karena kalau harapannya menikah sekali dalam seumur hidup, menikah untuk membangun keluarga yang sehat, maka dari diri kita sendiri dulu yang perlu belajar dan memahami untuk menjadi individu yang sehat. Bantulah aku temukan diri